Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang laki-laki pada masa sebelum kalian, dia sama sekali tidak pernah beramal satu kebaikan pun selain tauhid, selain mengesahkan Allah, mengakui adanya Allah hanya dengan syahadat. Maka ketika ajal hendak menjemputnya, dia berpesan kepada keluarganya, jika aku mati, hendaklah kalian membakarku dan membiarkanku hingga menjadi arang, kemudian tumbuklah aku, lalu sebarkan abuku di lautan saat angin bertiup kencang. Ketika ajal benar-benar telah menjemputnya, keluarganya melaksanakan pesannya. Lantas ketika dia telah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Dia menjawab, wahai Tuhanku, aku melakukan hal itu karena aku takut kepadamu. Maka kemudian Allah Ta'ala mengampuninya karena rasa takut tersebut, padahal dia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan baik kecuali tauhid. Seorang wali yang tersembunyi. Ada seorang laki-laki yang mati di zaman Nabi Musa alaihissalam, namun orang-orang enggan untuk memandikan dan menguburkan karena kefasikannya. Kemudian mereka mengangkat dengan kakinya dan membuangnya ke tempat pembuangan kotoran, ke tempat sampah. Lantas Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, telah mati seorang laki-laki di kampung Fulan, di tempat pembuangan kotoran. Dia adalah seorang wali dari wali-waliku, dan orang-orang enggan untuk memandikan, mengkafani dan menguburnya. Maka pergilah engkau ke sana, mandikanlah, kafanilah, sholatilah, dan kuburlah dia. Ini menunjukkan bahwa setiap tempat itu ada walinya Allah yang tersembunyi, bahwa di antara sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang dirahasiakan adalah walinya Allah. Kita tidak tahu itu orang gila atau itu wali Allah yang menyamar. Itu ada peristiwa semacam itu. Di antaranya ada satu peristiwa di mana seseorang itu dianggap sebagai orang gila, tapi ada seseorang yang sudah terkenal menjadi walinya Allah. Beliau mengirim salam kepada orang itu. Apa yang terjadi? Beliau pada saat itu mengatakan bahwa kewaliannya sudah terlihat orang. Akhirnya pada saat itu juga seorang itu yang merasa atau berpura-pura dia sebagai orang yang gila, minta kepada Allah untuk dimatikan atau diwafatkan. Akhirnya pada saat itu juga seorang wali yang menyamar sebagai orang gila itu meninggal. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada seseorang. Mungkin itu adalah walinya Allah yang tersembunyi, yang pura-pura gila untuk menutupi kewaliannya. Nabi Musa pergi ke kampung tersebut dan menanyakannya kepada orang-orang di sana. Ada juga seseorang yang setiap malam dia keluar untuk menuju ke tempat prostitusi atau menuju ke tempat minum-minuman keras. Orang itu setiap malamnya dia membeli wanita satu, tetapi tidak diapa-apakan. Wanita itu diberi uang untuk disuruh pulang, tidak boleh kembali lagi.
terus membeli minum-minuman keras, dibawa ke rumah untuk dihancurkan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa seorang itu orang yang nakal, karena setiap malamnya, setiap harinya membeli atau ke tempat dari prostitusi itu. Dan suatu saat beliau meninggal, ternyata peninggalannya itu diketahui oleh walinya Allah dan dikatakan bahwa ini adalah walinya Allah. Kenapa demikian? Diceritakan oleh keluarganya bahwa ke tempat prostitusi itu bukan di dalam rangka dia untuk menikmati, tetapi di dalam rangka untuk menyelamatkan wanita itu, dan di dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak membeli dari minum-minuman keras. Itu di antara keistimewaan seseorang yang dengan teguh dan istiqomahnya, hati yang kuat dalam keyakinan kepada Allah, tak peduli masyarakat menganggap apa, ternyata dia diangkat menjadi walinya Allah gara-gara mempunyai amal yang untuk lillahi ta'ala menyelamatkan manusia. Ini sama dengan yang cerita ini. Nabi Musa pergi ke kampung tersebut dan menanyakan kepada orang di sana. Mereka menjawab, telah mati seseorang laki-laki yang sifatnya begini dan begini, dan dia termasuk orang jelas-jelas fasik. Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku tentang laki-laki tersebut, maka tunjukkan kepadaku di mana tempatnya. Lalu mereka menunjukkannya. Setelah melihatnya terbuang di tempat pembuangan kotoran, dan orang-orang telah mengabarkan tentang perbuatan buruknya, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah memerintahkanku untuk mensolati dan menguburnya, sementara kaumnya bersaksi atas kefasikannya, atas keburukannya, dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka, baik yang terpuji atau yang tercela. Lantas Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, wahai Musa, benar apa yang diceritakan oleh kaumnya tentang keburukan dari perbuatannya. Hanya saja ketika ajal menjemputnya, dia memohon syafaat kepadaku dengan 3 macam perkara yang sekiranya seluruh orang-orang yang berdosa dari makhlukku memohon dengannya, niscaya aku akan mengabulkannya. Bagaimana mungkin aku tidak akan menyayanginya, sedangkan dirinya benar-benar memohon kepadaku, dan aku adalah maha penyayang di antara para penyayang. Oleh sebab itu kita dakwahnya jangan seperti orang-orang yang ada di sana, yang sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, seakan-akan surga dan neraka itu di tangan mereka. Ini tidak seperti itu. Yang diceritakan kemarin, justru orang semacam itu malah tempatnya di neraka, karena dia tidak memberikan harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru menjadikan orang takut, menjadikan orang malah menjauhi mereka. Ada 3 doa yang menjadikan disayangi oleh Allah. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, apakah 3 perkara itu? Allah Ta'ala menjawab, ketika kematian menghampirinya, dia berdoa, wahai Tuhanku, Engkau maha tahu daripada aku, sesungguhnya aku berbuat maksiat dan aku benci terhadap kemaksiatanku. Akan tetapi pada diriku terdapat 3 perkara sehingga aku melakukan kemaksiatan itu. Di balik hatiku yang benci terhadap kemaksiatan, yaitu adanya hawa nafsu, teman yang buruk pekertinya, dan iblis yang semoga Allah selalu melaknatinya. 3 perkara inilah yang menjerumuskanku ke dalam kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui daripada aku,
maka ampunilah aku. Orang yang baik adalah orang yang mengakui atas dosanya dan mau bertaubat. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah apabila dia melakukan kesalahan, cepat-cepat bertaubat dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa aku melakukan kemaksiatan dan keberadaanku bersama orang-orang fasik. Akan tetapi, aku lebih suka bergaul dengan orang-orang salih dan cinta akan kezuhudannya. Berdoa bersama mereka lebih aku cintai daripada berdoa bersama-sama orang fasik. Yang ketiga, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui daripada aku bahwa orang-orang soleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hingga sekiranya ada dua orang menghadap kepadaku, yang satu orang soleh dan yang satu lagi adalah orang toleh, orang fasik, niscaya aku lebih mendahulukan kepentingan orang soleh daripada kepentingan orang fasik. Perawi berkata dalam riwayat Wahab bin Munabbah, laki-laki itu berkata, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau memberi ampunan dan mengampuni dosa-dosaku, niscaya wali-walimu dan nabi-nabimu akan bahagia, dan setan musuhku dan musuhmu akan bersedih. Namun sekiranya Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya setan dan pasukannya akan bahagia, para nabi dan walimu akan bersedih. Sesungguhnya aku tahu bahwa membahagiakan para wali lebih Engkau cintai daripada membahagiakan setan dan pasukannya, maka ampunilah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu daripada aku terhadap apa yang aku ucapkan, maka sayangilah dan ampunilah aku. Allah Ta'ala berfirman, lantas aku menyayanginya, mengampuni dan membebaskannya. Sesungguhnya aku Maha Pengasih lagi penyayang, lebih-lebih kepada orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan laki-laki ini telah mengakui dosa-dosanya, maka aku mengampuni dan membebaskannya. Lalu apa yang terjadi? Wahai Musa, laksanakanlah apa yang telah aku perintahkan, karena sesungguhnya aku akan mengampuni orang yang mensolati dan mengubur jenazahnya berkat kemuliaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah alam. Al-Fatih.